Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan semuanya untuk Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada semua yang sudah ada bersama kami dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan coba jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali ditujukan untuk mencermati keadaan zaman, saudara. Keadaan zaman kita cermati sesuai dengan firman Tuhan supaya kita hidup benar di hadapannya. Nah, sore hari ini kami masih ingin meneruskan menjawab pertanyaan dari Pak Pringgo Sri Harjanto di Purwodadi yang menanyakan mengenai tirus ya. Jadi pertanyaannya itu berdasarkan dari kitab Yehezkiel pasal 26, seluruh pasal. Karena di situ itu diulang-ulang dibicarakan mengenai Tirus, dan yang ditanyakan oleh Pak Harjanto adalah Tirus itu nama tempat atau kota. Mengapa Tirus berkata mengenai Yerusalem? Ya, jadi dipertanyakan Tirus itu sebetulnya nama apa, kota atau tempat? Dan kenapa Tirus kalau nama kota atau tempat kok bisa berkata mengenai Yerusalem? Nah, yang lalu sudah kita pahami Tirus itu nama kota ya Pak Har. Jadi Tirus itu kalau ditinjau dari sejarahnya itu sudah ada sejak hampir 4.000 tahun yang lalu. Kota Tirus itu diperkirakan sudah hampir 4.000 tahun yang lalu sudah ada kota Tirus. Dan sesuai dengan sejarahnya sudah mengalami banyak perubahan. Pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Fenisia dan pernah menjadi taklukan ya. Juga pernah menjadi tempat merdeka seperti itu. Nah, jadi karena sudah melewati hampir 4 milenium jadi kota Tirus itu kota tua. Kalau sekarang ada di negara Libanon ya, termasuk 4 kota besar. Tirus adalah kota pelabuhan. Nah, jadi itu yang sudah kita renungkan dalam jawaban kami yang pertama untuk pertanyaan Pak Harjanto. Nah, sekarang ini judul renungannya adalah memahami Tirus bagian kedua ya. Memahami Tirus bagian kedua. Kita baca dulu kitab Yehezkiel pasal 26 seperti yang diamanatkan atau ditanyakan oleh Pak Harjanto. Kitab Yehezkiel pasal 26 ini terdiri dari 21 ayat, saudara ya. Tidak akan saya baca semua, saya hanya akan membaca sampai ayat 6 saja. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, lihat,
aku menjadi lawanmu, hei Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan bagian firman Tuhan yang dipertanyakan oleh Pak Harjanto. Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwa Tirus itu nama kota, dipertanyakan kenapa kota kok berbicara tentang kota. Ya, Tirus berbicara tentang kota Yerusalem. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Pak Har, khususnya juga semua yang mengikuti doa malam hari ini, bahwa ini sebetulnya tentang gaya bahasa. Jadi ada gaya bahasa yang seringkali menganggap benda atau tempat atau sesuatu yang bukan orang, tapi diperlakukan atau diperkatakan bisa melakukan sesuatu seperti manusia melakukan sesuatu. Nah, gitu loh. Kalau saya nggak salah ingat, gaya bahasa semacam ini namanya gaya bahasa personifikasi. Kalau saya nggak salah ingat ya, ini pelajaran bahasa Indonesia waktu dulu ini. Gaya bahasa itu kan ada beberapa macam gaya bahasa itu. Nah, jadi dipersonkan. Ini contohnya adalah pada malam hari bulan tampak tersenyum memandang kita. Nah, kan bulan itu kan bukan manusia, benda mati, ya, benda angkasa. Tapi dikatakan bulannya tersenyum lalu memandang itu. Nah, itu kan dianggap seperti manusia. Nah, lalu dikatakan burung-burung bernyanyi. Seharusnya kalau burung itu kan berkicau. Yang menyanyi itu manusia lah, ya. Bisa menyanyi dengan nyanyian tertentu. Kalau burung itu berkicau karena nyanyiannya tidak teratur. Itu seharusnya tidak bisa kalau dikatakan burung bernyanyi gitu. Nah, lalu yang lebih jelas lagi, contoh tentang kota itu dalam kalimat misalnya begini, pada awal-awal kemerdekaan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia. Ibu kota Belanda itu Den Haag, ya, betul ya. Lalu ibu kota Indonesia Jakarta. Kemudian ada kalimat yang bunyinya, Den Haag mengusulkan untuk perjanjian tertentu, tapi Jakarta menolaknya. Nah, itu yang dimaksud apa ini? Ya, Jakarta menolaknya. Itu artinya apakah yang menolak itu kotanya? Nah, tentu saja yang dimaksud adalah pemimpin dan penduduk Jakarta, seperti itu. Nah, pemimpin dan penduduk Jakarta. Jadi tentu saja kalau berbicara mengenai Tirus, itu adalah pemimpin Tirus dan penduduk kota Tirus itu, gitu loh saudara ya. Nah, jadi ini gaya personifikasi. Dalam hal ini Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel supaya Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuat tentang kota Tirus. Nah, lalu nubuatannya tadi dikatakan Tirus berkata mengenai Yerusalem. Jadi rupanya raja Venesia waktu itu, ya, dengan ibu kota Tirus itu bermusuhan dengan Yerusalem, dengan kota Yerusalem, atau tepatnya pemimpin dan penduduk Yerusalem, begitu. Lalu Tirus mengharapkan
supaya atau pemimpin dan rakyat Tirus dalam hal ini Venesia mengharapkan supaya Yerusalem jatuh, mendoakan supaya Yerusalem jatuh. Nanti yang akan lebih menonjol adalah kota Tirus dan negara Venesia. Rupanya seperti itu waktu itu. Nah, maka pada zaman itu Tuhan memerintahkan Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, supaya menubuatkan bahwa Tirus akan mengalami celaka. Nanti kalau saudara membaca seluruh pasal itu isinya, Pak Har, kalau membaca seluruh ayat itu isinya menubuatkan bahwa Tirus akan menjadi reruntuhan lah, seperti itu. Akan dijarah oleh bangsa-bangsa dan seterusnya. Nah, jadi jangan heran bahwa kitab suci itu penuh dengan bahasa sastra. Ya, banyak kita jumpai bagian-bagian kitab suci itu dengan bahasa sastra, bahasa puisi, bahasa kiasan, dan kadang-kadang gaya bahasa tertentu semacam ini. Makanya kita harus memahami, ya, tidak salah kalau ditanyakan oleh Pak Harjanto, supaya kita semua tidak bingung gitu ya kalau membaca hal-hal semacam ini. Jadi dengan demikian maka saya berharap pertanyaan Pak Harjanto terjawab. Yang pertama, Tirus itu nama kota atau nama tempat ya? Nama tempat juga sekaligus nama kota ya, yang ada di negara Libanon sekarang. Nah, kemudian kenapa dikatakan Tirus berkata tentang Yerusalem? Itu gaya bahasa ya, gaya bahasa yang banyak kita jumpai dalam penulisan Alkitab semacam itu. Jadi nilai yang dapat saya impartasikan tentang perenungan ini bunyinya begini: menjawab pertanyaan mengapa Tirus atau dalam hal ini kota dapat berkata, ternyata itu adalah sebuah gaya bahasa. Ya, memang keuntungannya adalah kita setiap membaca kitab suci harus memperlengkapi diri, menyiapkan diri untuk menjumpai gaya bahasa yang semacam itu, baik gaya bahasa sastra, puisi, ya, kiasan, ataupun gaya bahasa tertentu, personifikasi dan seterusnya tadi ya. Sekali lagi, menjawab pertanyaan mengapa Tirus atau dalam hal ini adalah kota dapat berkata, nah ternyata itu adalah sebuah gaya bahasa. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan doa. Kita melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Pringgo Sri Harjanto yang menyampaikan pertanyaannya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari saudara yang lain untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara ya. Doa malam diadakan, kami mengingatkan terus, setiap hari. Live streamingnya adalah pada jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari juga, setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai Sabtu. Hanya temanya berbeda, yang jam 5 pagi itu lebih panjang dan temanya membahas seluruh isi Alkitab semampu kami dan tim di sini. Untuk setiap hari kita meneliti firman Tuhan ya. Puji Tuhan sudah banyak yang setia mengikuti doa pagi. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti dan juga memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.